Di setiap kota kecil, selalu ada satu tempat yang dihindari. Bukan karena terlihat menyeramkan, tapi karena terlalu lama dibiarkan. Orang-orang jarang membicarakannya, namun semua tahu keberadaannya. Sebuah pasar tua, di ujung jalan yang hampir terlupakan. Siang hari tempat itu terlihat biasa. Hanya bangunan kosong yang lapuk dimakan waktu. Namun saat malam datang, sesuatu berubah. Tidak banyak yang berani mendekat. Dan yang pernah masuk, jarang mau bercerita. Ada yang bilang, mereka mendengar suara orang berjualan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang bilang, mereka melihat lampu menyala di dalam bangunan yang seharusnya mati. Dan ada juga yang mengaku dipanggil dengan suara yang mereka kenal. Cerita ini bukan tentang keberanian. Bukan juga tentang rasa penasaran. Ini tentang satu kesalahan kecil. Menjawab panggilan yang seharusnya diabaikan. Karena di tempat itu, sekali kamu masuk, tidak semua bisa keluar. Pasar itu sudah lama ditinggalkan. Atapnya bolong sebagian, kayu lapuk dan berderit setiap tertiup angin. Orang-orang di desa menyebutnya pasar tua. Tidak ada yang berani masuk setelah maghrib. Aku pertama kali melihatnya saat senja. Langit merah redup seperti darah tipis di ujung hari. Bangunan itu berdiri sendiri di pinggir jalan lama. Seperti menunggu seseorang kembali. Kata warga dulu pasar itu ramai. Penjual sayur ikan dan daging memenuhi lorong. Suara tawar-menawar bercampur dengan tawa. Tapi semua berubah setelah kejadian itu. Tidak ada yang mau menjelaskan dengan jelas. Setiap kali aku bertanya mereka hanya diam. Atau mengalihkan pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh disebut. Aku tidak percaya cerita seperti itu. Bagiku itu hanya pasar kosong yang ditinggalkan. Tempat biasa yang dimakan waktu. Malam itu aku memutuskan datang sendiri. Hanya untuk membuktikan tidak ada apa-apa. Langkah kakiku pelan saat melewati gerbang. Pintu besi sudah berkarat dan terbuka sedikit. Seperti sengaja mengundang masuk. Di dalam sangat gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari atap yang rusak. Lorong-lorong panjang terlihat kosong. Namun entah kenapa terasa seperti ada yang memperhatikan. Aku berjalan lebih dalam. Setiap langkah mengeluarkan suara. Krak dari papan kayu yang rapuh. Tiba-tiba aku mencium bau amis. Seperti darah yang sudah lama mengering. Aku berhenti. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lapak-lapak kosong. Meja kayu dan kain lusuh. Lalu aku mendengar sesuatu. Pelan. Seperti suara orang berbisik. Aku menoleh ke kiri. Tidak ada apa-apa. Aku menoleh ke kanan. Masih kosong. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Seperti seseorang memanggil dari dalam pasar. Namaku disebut. Aku membeku. Tidak mungkin ada orang di sini. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya angin. Atau pikiranku sendiri. Tapi suara itu kembali. Lebih jelas. Memanggil namaku dengan nada pelan. Seolah mengenalku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun kakiku justru melangkah lebih dalam. Seperti ditarik sesuatu. Di ujung lorong aku melihat satu lapak. Berbeda dari yang lain. Di atasnya ada sesuatu. Seperti kain hitam yang menutupi benda panjang. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdetak keras. Saat aku hampir menyentuh kain itu. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakangku. Pelan, berat, dan mendekat. Aku tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. Sunyi. Lalu seseorang berbisik di telingaku. Kamu telat datang. Tubuhku langsung dingin. Karena suara itu bukan suara orang asing. Itu suara milik seseorang yang seharusnya sudah mati sejak lama. Dan saat aku akhirnya menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai, ada jejak kaki basah, mengarah tepat ke tempatku berdiri. Dan satu hal yang baru aku sadari, pasar ini, tidak pernah benar-benar kosong. Aku mundur satu langkah, nafasku mulai tidak teratur, jejak kaki itu masih basah, seperti baru saja terbentuk. Airnya menetes perlahan di lantai kayu yang kotor. Siapa di sana? Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan bisikan, lebih seperti napas panjang, tepat di belakangku. Aku berbalik cepat. Kosong. Tapi bau amis itu semakin kuat, menusuk hidung.
seolah aku berdiri di tengah tumpukan daging busuk. Aku menatap lagi jejak kaki di lantai. Kini jumlahnya bertambah. Bukan hanya satu, banyak. Jejak-jejak itu muncul satu persatu, seperti seseorang berjalan, tapi tanpa tubuh. Pelan, mendekat. Refleks aku mundur, tapi kakiku tersandung sesuatu. Aku jatuh keras ke lantai. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan licin. Aku menoleh. Tanganku berada di atas kain hitam itu. Jantungku berdetak makin kencang. Dengan ragu, aku menarik kain tersebut sedikit. Dan saat kain itu terbuka, aku langsung menutup mulutku sendiri. Di bawahnya bukan barang, bukan juga daging. Itu, tubuh manusia. Tubuh itu kurus, pucat, dan kaku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arahku. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berbicara. Aku mengenal wajah itu. Aku pernah melihatnya di foto lama rumah nenek. Itu, Paman Rahmat, orang yang katanya hilang puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, kau akhirnya datang. Suara itu keluar dari tubuh di depanku. Aku mundur dengan panik. Tidak, tidak mungkin. Mata tubuh itu bergerak, perlahan menatap langsung ke arahku. Lalu kepalanya miring, dengan gerakan yang tidak wajar. Kami menunggu, lama sekali. Suara lain ikut terdengar, bukan dari satu arah, dari seluruh pasar, dari kiri, kanan, belakang, atas. Semua berbisik bersamaan. Aku berdiri dan berlari tanpa arah. Lorong pasar terasa berubah, lebih panjang, lebih gelap. Lapak-lapak yang tadi kosong, kini seperti berisi sesuatu. Aku melihat bayangan berdiri di setiap sudut. Diam, menghadap ke arahku. Saat aku berlari melewati salah satu lapak, sesuatu menarik bajuku. Aku menjerit dan menoleh. Tangan pucat keluar dari bawah meja, mencengkeram kain bajuku dengan kuat. Aku menendang dan berhasil melepaskan diri. Nafasku hampir habis. Kepalaku pusing. Lalu aku sadar sesuatu. Suara pasar, tawa, tawar-menawar, langkah kaki ramai. Semua terdengar jelas sekarang. Aku berhenti, perlahan menoleh ke belakang. Pasar itu tidak lagi kosong. Orang-orang berdiri di setiap lapak. Penjual, pembeli, semua bergerak pelan, seperti hidup kembali. Namun wajah mereka pucat, kosong, dan semua mata menatap ke arahku. Seorang ibu mendekat sambil membawa keranjang. "Cari apa?" tanyanya dengan suara datar. Aku tidak menjawab. Seorang pria di sampingnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Sudah lama tidak ada yang datang hidup-hidup. Tiba-tiba seluruh pasar berhenti bergerak. Sunyi. Lalu, serentak, semua kepala mereka berputar ke arahku. "Kau mau tinggal, atau pulang?" tanya mereka bersamaan. Kakiku gemetar, mulutku kering. Aku mencoba berlari lagi, tapi lorong di depanku berubah. Buntu, tidak ada jalan keluar. Di belakangku, langkah kaki mulai mendekat. Pelan, ramai, seperti ratusan orang berjalan bersamaan. Dan satu suara yang paling jelas, berbisik tepat di telingaku. Kalau masuk, tidak semua bisa keluar. Aku menutup mata, dan saat kubuka lagi, aku tidak lagi sendirian di dalam pasar. Aku berdiri kaku di tengah lorong. Napas terasa berat dan dingin. Orang-orang itu masih mengelilingiku. Diam namun terasa hidup. Mata mereka tidak berkedip. Semua mengarah kepadaku. Seolah aku bukan tamu, melainkan sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Aku mencoba melangkah mundur, pelan dan hati-hati. Namun langkahku terhenti saat menyadari sesuatu. Jejak kakiku sendiri sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki basah milik mereka. Aku menelan ludah. Kepalaku mulai pusing. Suara bisikan kembali terdengar, pelan dan berulang. Pulang tidak semudah datang. Aku menutup telinga, namun suara itu seperti datang dari dalam kepalaku. Tidak bisa dihentikan. Di antara kerumunan itu, seseorang melangkah maju. Paman Rahmat, tubuhnya sama seperti yang kulihat tadi. Pucat dan kaku, namun kini ia berdiri, berjalan perlahan ke arahku. Matanya menatap lurus, mulutnya tersenyum tipis. "Kau sudah melihat kami." Langkahnya semakin dekat, setiap gerakannya terdengar patah dan tidak wajar. Aku menggeleng pelan, kaki terasa lemah. Aku hanya ingin pulang. Ia berhenti tepat di depanku. Jaraknya sangat dekat, aku bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. "Pulang." Ia mengulang kata itu, seolah mengejek. Dulu aku juga ingin pulang. Suasana di sekelilingku berubah semakin dingin. Orang-orang di pasar mulai bergerak pelan, mendekat satu persatu.
Tidak ada yang pulang. Suara itu datang dari banyak arah. Namun terdengar seperti satu. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku. Aku terkejut dan menoleh. Seorang wanita tua berdiri di sampingku. Wajahnya keriput dan matanya kosong. "Kamu sudah dipanggil," katanya pelan. Aku menggeleng kuat. "Tidak." Wanita itu tersenyum tipis. "Kalau tidak dipanggil, kamu tidak akan mendengar namamu." Tubuhku membeku. Kata-kata itu terasa benar. Aku teringat saat pertama masuk. Suara yang memanggilku, itu bukan kebetulan, itu undangan. Paman Rahmat mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lorong gelap di belakangnya. "Dari sana kamu datang, dari sana kamu juga akan tinggal." Aku mengikuti arah tangannya. Lorong itu gelap pekat, seperti tidak memiliki ujung. Suara pasar kembali ramai, namun kini terdengar berbeda, lebih dalam dan berat, seperti suara dari tempat yang tidak seharusnya ada. Aku mundur selangkah, namun seseorang menahan punggungku, lalu satu lagi memegang lenganku, dan satu lagi di sisi lainnya. Pegangan mereka dingin dan kuat. Aku berusaha melepaskan diri, namun tidak bisa. Semua orang mulai berbisik, "Tinggal, tinggal, tinggal." Paman Rahmat mendekat lagi. Kini wajahnya sangat dekat dengan wajahku. "Kau sudah menjadi bagian." Aku menggeleng sambil menahan napas. "Tidak." Ia tersenyum lebih lebar. "Saat kamu masuk, pasar memilihmu." Lampu redup di atas tiba-tiba berkedip. Cahaya berubah kuning kusam, dan dalam sekejap, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Di antara orang-orang itu, ada wajah lain, wajah yang sangat aku kenal. Itu aku, berdiri di salah satu lapak. Diam dan menatap ke arahku. Aku membeku. Tubuh itu tersenyum pelan, seolah menunggu aku menggantikan tempatnya. Dan saat aku kembali melihat ke depan, semua orang mulai melangkah lebih dekat, menyisakan ruang yang semakin sempit. Dan aku sadar satu hal, pasar ini tidak hanya mengambil orang, pasar ini menggantikan mereka. Pegangan di lenganku semakin kuat. Aku mencoba meronta namun sia-sia. Kulit tangan mereka dingin seperti mayat. Wajahku berhadapan lagi dengan diriku sendiri, yang berdiri di lapak itu. Ia masih tersenyum. Perlahan ia mengangkat tangan, melambai ke arahku. Aku menggeleng keras. Tidak, ini tidak mungkin. Namun tubuh itu melangkah turun dari lapak. Gerakannya sama sepertiku. Cara berdiri, cara menoleh, bahkan napasnya. Ia berhenti tepat beberapa langkah di depanku. "Kita sama." Suaranya keluar pelan, namun jelas. Itu suaraku sendiri. Aku merasa kepalaku seperti dipukul. Semua terasa tidak nyata. Orang yang masuk ke sini tidak hilang. Ia melangkah lebih dekat. Mereka diganti. Orang-orang di sekelilingku mulai berbisik lagi. Lebih cepat, lebih keras. "Tinggal, tinggal, tinggal." Paman Rahmat mengangkat tangannya. Semua langsung diam. Ia menatapku. "Pilih sekarang, tinggal atau hilang." Aku menatap ke arah lorong gelap di belakangnya, lalu ke arah diriku yang lain. Tidak ada jalan keluar. Semua terasa seperti jebakan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak mau tinggal. Kalimat itu keluar dengan gemetar. Seketika suasana berubah. Wajah mereka yang tadi kosong menjadi gelap dan marah. Udara terasa lebih berat. Diriku yang lain berhenti tersenyum. "Kau tidak punya pilihan." Ia mengangkat tangannya ke arahku. Dalam sekejap, semua orang bergerak bersamaan, mendorongku ke arah lorong gelap. Aku berteriak mencoba melawan, namun tubuhku tidak kuat. Langkahku terseret masuk ke dalam kegelapan. Semakin jauh aku masuk, suara pasar mulai menghilang, digantikan dengan suara lain, tangisan, rintihan, dan bisikan yang tidak jelas. Lorong itu sempit dan dingin. Dindingnya basah seperti berlendir. Aku mencoba berpegangan, namun tanganku menyentuh sesuatu. Bukan dinding, kulit. Aku tersentak. Di sepanjang lorong, ada tangan-tangan yang keluar dari dinding, meraih ke arahku, mencoba menarik. Aku berteriak dan berusaha melepaskan diri. Namun langkahku semakin dalam, semakin gelap, hingga akhirnya, aku jatuh. Tubuhku menghantam lantai keras. Aku terengah, mencoba membuka mata. Di depanku ada cahaya redup. Aku merangkak mendekat, dan saat aku melihat ke dalamnya, aku melihat pasar itu lagi. Namun berbeda, lebih tua, lebih kotor, lebih penuh. Orang-orang berdiri diam seperti pajangan. Dan di salah satu lapak, aku melihat seseorang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Aku mengenalnya. Itu aku, namun bukan yang tadi. Ini yang lain, yang lebih kosong, yang sudah lama di sana.
Dari belakang, suara Paman Rahmat terdengar lagi. Pelan namun jelas. Setiap yang datang, meninggalkan sesuatu. Aku menoleh cepat. Ia berdiri di ujung lorong. Kamu sudah hampir selesai. Aku mundur perlahan. Apa maksudnya? Ia tersenyum tipis. Kamu belum keluar, karena kamu belum sepenuhnya masuk. Tubuhku gemetar. Aku tidak mengerti. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pasar di depanku. Saat kamu berhenti melawan, kamu akan menjadi mereka. Suara bisikan kembali muncul, kini lebih dekat dari sebelumnya. Dari dalam tubuhku sendiri, tinggal. Tanganku mulai terasa dingin, seperti kehilangan rasa. Aku melihat ke bawah, kulitku mulai pucat, dan di lantai, air menetes dari kakiku, membentuk jejak kaki basah, yang perlahan berjalan sendiri, menuju ke dalam pasar, tanpa bisa kuhentikan. Jejak kaki itu terus bergerak, perlahan menjauh dariku, masuk ke dalam pasar yang penuh bayangan. Aku mencoba menahan langkahku sendiri, namun kakiku seperti tidak lagi milikku. Tubuhku berdiri, lalu berjalan mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa lebih ringan, namun lebih dingin. Suara di kepalaku semakin jelas. Berhenti melawan. Aku menggigit bibirku kuat, mencoba sadar, mencoba bertahan. Aku masih hidup. Kalimat itu kuulang dalam hati, namun terasa semakin lemah. Saat aku masuk kembali ke pasar, semua orang sudah menunggu. Mereka berdiri rapi di kiri dan kanan, membentuk lorong panjang, seperti menyambut sesuatu, atau seseorang. Langkahku terus maju. Di antara mereka, mata mereka mengikuti, tanpa berkedip. Paman Rahmat berdiri di ujung, di samping lapak tempat tubuhku yang lain berdiri. Ia mengangguk pelan. Sudah waktunya. Aku berhenti tepat di depan lapak itu. Tubuh yang mirip denganku menatap lurus, lalu perlahan tersenyum. Terima kasih, katanya pelan. Tiba-tiba kepalaku terasa sangat berat. Penglihatanku mulai kabur. Aku melihat tubuh itu mulai berubah. Kulitnya retak, seperti kering dan rapuh. Lalu perlahan hancur, menjadi seperti debu hitam, dan menghilang. Aku ingin berteriak, namun suaraku tidak keluar. Tubuhku melangkah naik ke atas lapak, tanpa bisa kucegah. Tangan-tanganku bergerak sendiri, menyesuaikan posisi, berdiri tegak, menghadap ke lorong pasar. Orang-orang di bawah mulai tersenyum. Wajah mereka kosong, namun puas. Paman Rahmat mendekat. Selamat datang. Aku mencoba menoleh, namun leherku kaku. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku menjadi dingin, sangat dingin. Perlahan aku tidak bisa merasakan apa-apa. Hanya mataku yang masih melihat. Pasar itu kembali ramai. Orang-orang berjalan, berbicara, tertawa, seperti pasar hidup. Namun aku tahu, tidak ada yang hidup di sini. Waktu terasa berjalan lambat, atau mungkin berhenti. Aku tidak tahu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, aku melihat seseorang masuk. Seorang pemuda, berjalan pelan, melihat ke sekeliling dengan ragu. Persis seperti aku sebelumnya, ia melangkah semakin dalam. Dan saat itu terjadi, aku mendengar sesuatu. Suara, keluar dari mulutku sendiri, tanpa bisa kucegah. Hei, suara itu memanggil. Pemuda itu berhenti, lalu menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku, dan aku sadar, aku baru saja melakukan hal yang sama. Seperti yang dulu memanggilku, mulutku bergerak lagi, memanggil namanya, pelan, mengundangnya masuk lebih dalam. Di dalam kepalaku, aku berteriak keras, berhenti, jangan lakukan itu. Namun tubuhku tidak mendengar. Senyum tipis muncul di wajahku. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak punya kendali. Dan saat pemuda itu mulai berjalan mendekat, aku akhirnya mengerti satu hal. Pasar ini tidak hanya menjebak. Pasar ini hidup, dengan cara memanggil, satu persatu, tanpa pernah berhenti. Dan sekarang, aku adalah bagian dari suara itu. Pemuda itu terus mendekat, langkahnya ragu namun tidak berhenti. Matanya melihat ke sekeliling, persis seperti aku dulu. Aku ingin menutup mata, namun tidak bisa. Aku ingin berhenti memanggil, namun suaraku terus keluar, masuk, lebih dekat. Pemuda itu kini berada tepat di depan lapak. Ia menatapku lama, alisnya sedikit berkerut, seperti merasa ada yang tidak beres. Ia membuka mulut. Siapa kamu? Aku berteriak dalam kepalaku. Pergi, lari, namun yang keluar justru berbeda. Aku hanya penjaga. Kata-kata itu terdengar tenang, asing di telingaku sendiri. Pemuda itu menelan ludah, matanya beralih ke sekitar. Orang-orang di pasar mulai muncul lagi.
satu persatu, mengisi setiap sudut. Suara langkah, bisikan, tawa pelan, semuanya kembali hidup. Pemuda itu mundur selangkah. Tempat apa ini? Aku ingin menjawab jujur, namun lidahku seperti dikunci. Pasar lama, tempat orang datang dan tinggal. Ia menggeleng. Tidak, aku hanya lewat. Suasana tiba-tiba berubah. Orang-orang berhenti bergerak, sunyi, lalu perlahan, semua kepala menoleh ke arah pemuda itu. Tidak ada yang hanya lewat. Suara itu datang dari mana-mana. Pemuda itu panik. Ia berbalik dan mencoba berlari. Namun lorong di belakangnya sudah hilang. Digantikan dinding gelap. Ia memukul-mukul dinding itu. Buka, tolong buka. Aku melihat semuanya, tanpa bisa bergerak, seperti menonton ulang kejadian yang sama. Paman Rahmat muncul di sampingku. Waktunya, katanya pelan. Aku ingin menolak, namun tubuhku tetap diam. Pemuda itu mulai berteriak, semakin keras, tapi tidak ada yang menolong. Tangan-tangan mulai muncul dari bawah lapak, dari dinding, dari lantai, meraih ke arahnya. Ia meronta, menendang, menjerit, namun perlahan, tubuhnya ditarik, masuk ke dalam kegelapan. Suara jeritannya memudar, hilang, pasar kembali sunyi, lalu perlahan, ramai lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri diam di atas lapak, masih tidak bisa bergerak, namun kali ini, aku merasakan sesuatu, sedikit kendali, sangat kecil, namun ada. Jari tanganku bergerak sedikit, aku mencoba fokus, menahan suara di dalam diriku. Ini satu-satunya kesempatan, aku harus melakukan sesuatu, sebelum aku benar-benar hilang. Di bawah, Paman Rahmat menatapku, matanya tajam, sepertinya kamu belum sepenuhnya menyerah. Aku tidak menjawab, namun di dalam pikiranku, aku mulai menyusun satu niat. Jika aku tidak bisa keluar, maka aku harus menghentikan ini, dengan cara apapun. Karena sekarang aku tahu, selama pasar ini berdiri, selama itu juga, akan selalu ada yang dipanggil. Dan aku, tidak ingin menjadi alasan berikutnya. Aku memaksa jari tanganku bergerak lagi. Pelan namun pasti, rasa dingin masih mengikat tubuhku. Namun ada celah kecil yang bisa kugunakan. Aku fokus pada napasku, walau terasa jauh. Satu gerakan kecil, lalu satu lagi, di bawah. Orang-orang masih berjalan seperti biasa, seolah tidak menyadari perubahan itu. Namun Paman Rahmat melihat, matanya tidak lepas dariku. Jangan mencoba melawan, katanya pelan. Aku tidak menjawab, aku terus mendorong diriku sendiri. Jika aku masih bisa bergerak, berarti aku belum sepenuhnya menjadi mereka. Aku mengingat satu hal, suara yang memanggilku pertama kali. Itu bukan sekadar panggilan, itu kunci. Jika suara bisa menarik, maka suara juga bisa melepas. Aku membuka mulutku, berusaha mengeluarkan kata yang berbeda. Pergi, suaraku keluar lirih, hampir tidak terdengar, namun cukup membuat satu orang di bawah berhenti. Seorang wanita tua menoleh ke arahku. Matanya kosong, aku mencoba lagi. Pergi dari sini, kali ini sedikit lebih jelas. Wanita itu mundur satu langkah. Seisi pasar langsung berubah. Suara bisikan menjadi kacau, tidak beraturan. Paman Rahmat melangkah cepat ke arahku. Hentikan, aku tidak berhenti. Aku memaksa semua tenagaku. Pergi, sekarang. Suara itu menggema, tidak hanya dari mulutku, namun seperti dari seluruh pasar. Beberapa orang mulai bergetar, tubuh mereka retak halus, seperti kaca yang hampir pecah. Tidak boleh, teriak Paman Rahmat. Ia mencoba meraihku, namun untuk pertama kalinya, aku bisa menggerakkan tubuhku. Aku mundur satu langkah di atas lapak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Namun aku bertahan. Aku melihat ke sekeliling. Wajah-wajah itu mulai berubah. Tidak lagi tenang. Mereka terlihat takut. Aku sadar, mereka tidak ingin ini berhenti. Karena jika pasar ini berhenti, mereka juga akan hilang. Aku menarik napas dalam, lalu berteriak sekuat yang ku bisa. Semua pergi dari sini. Suara itu meledak. Lampu di atas pecah satu persatu. Pasar bergetar hebat. Orang-orang mulai berteriak. Namun suara mereka pecah. Seperti radio rusak. Tubuh mereka retak lebih besar. Sebagian jatuh menjadi debu. Paman Rahmat menatapku dengan marah. Kau akan menghancurkan semuanya. Aku menatap balik. Lebih baik hancur, daripada terus memakan orang. Ia melangkah maju. Kau juga akan ikut hilang. Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan.
Tidak apa-apa, untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajahku, bukan karena terpaksa, namun karena pilihan. Aku mengangkat tanganku, mengumpulkan sisa kekuatanku. Jika ini harus berakhir, maka harus sekarang. Pasar mulai runtuh perlahan, atap jatuh, dinding retak, lantai berguncang, suara jeritan bercampur dengan keheningan. Aku menutup mata, bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Namun di detik terakhir, aku mendengar sesuatu. Suara lain, sangat pelan, memanggilku, bukan dari pasar, dari luar, seperti seseorang yang nyata, mencari aku. Namaku dipanggil lagi, namun kali ini, tidak terasa dingin. Aku membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya, tipis, di ujung pasar yang runtuh. Mungkin, masih ada jalan keluar. Cahaya itu kecil, namun jelas. Di tengah runtuhan pasar, di antara debu dan bayangan, aku menatapnya lama, takut itu hanya tipuan, namun suara itu kembali memanggil. Lebih hangat, lebih nyata, langkahku bergerak, pelan menuju cahaya. Di belakangku, pasar terus runtuh, suara jeritan semakin lemah, satu persatu menghilang. Aku tidak menoleh lagi. Jika aku melihat ke belakang, aku mungkin tidak akan bisa pergi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. Namun kali ini bukan tangan mereka. Ini dari dalam diriku sendiri. Bagian yang sudah menjadi pasar. Suara bisikan kembali muncul. Jangan pergi, kamu milik kami. Aku menutup telinga, namun tetap terdengar. Aku mempercepat langkah. Cahaya itu semakin dekat. Namun tiba-tiba, seseorang berdiri di depanku. Paman Rahmat. Tubuhnya retak, hampir hancur. Namun ia masih berdiri. Kau tidak bisa pergi, katanya pelan. Aku menatapnya. Tidak lagi takut, aku harus pergi. Ia menggeleng. Kalau kamu keluar, semua ini akan benar-benar hilang. Aku diam, lalu menjawab pelan. Itu yang aku inginkan. Wajahnya berubah, antara marah dan sedih. Kami hanya ingin tetap ada, katanya. Aku menarik napas. Kalian ada dengan cara yang salah. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat berbeda, lebih manusia. Namun itu hanya sebentar. Runtuhan semakin parah. Tubuhnya mulai hancur, perlahan menjadi debu. Jika kamu pergi, ia berkata dengan suara melemah. Jangan pernah kembali. Aku mengangguk. Aku tidak akan kembali. Ia tersenyum tipis, lalu hilang, menjadi debu yang terbawa gelap. Aku melangkah lagi. Cahaya kini tepat di depan. Sangat terang. Aku mengulurkan tangan, dan saat menyentuhnya, semua suara hilang. Sunyi total. Lalu, aku terjatuh. Keras. Aku membuka mata. Aku berada di luar, di depan gerbang pasar tua. Langit masih gelap, namun terasa nyata. Udara terasa hangat. Aku langsung bangkit. Napas terengah. Aku menoleh ke belakang. Pasar itu masih berdiri, namun berbeda. Lebih sepi, lebih mati. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Seperti bangunan kosong biasa. Aku mundur perlahan, lalu berbalik. Berjalan menjauh tanpa berhenti. Aku tidak tahu berapa lama. Sampai akhirnya aku sampai di jalan utama. Lampu jalan menyala, suara kendaraan terdengar, dunia kembali normal. Namun saat aku melihat tanganku, aku terdiam. Di telapak tanganku, ada bekas basah, seperti jejak air, yang tidak mengering. Aku mengusapnya, namun tidak hilang. Dan di kejauhan, dari arah pasar, aku mendengar sesuatu, sangat pelan, hampir tidak ada, seperti bisikan terakhir. Menunggu, aku membeku, lalu berjalan lebih cepat, tanpa berani menoleh lagi. Karena aku tahu, meskipun aku berhasil keluar, cerita ini belum benar-benar selesai. Aku tidak kembali ke pasar itu. Setidaknya tidak secara sadar. Hari-hari berjalan seperti biasa. Namun ada yang berubah. Setiap malam, aku selalu terbangun di jam yang sama. Tepat setelah tengah malam, tubuhku dingin, telapak tanganku basah. Jejak itu masih ada, tidak pernah hilang. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap semuanya sudah selesai. Namun pada malam ketujuh, aku mendengar suara itu lagi. Pelan, memanggil namaku. Aku langsung terbangun. Napas berat, kamar gelap, sunyi. Aku duduk perlahan, lalu aku menyadari sesuatu. Lantai kamarku basah. Jejak kaki, mengarah dari pintu, ke arah tempat tidurku. Aku membeku. Pintu kamar tertutup, terkunci. Namun jejak itu jelas. Seseorang masuk, atau sesuatu. Aku menelan ludah. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Rumah sepi,
Tidak ada siapa-siapa, namun jejak itu berlanjut ke ruang tamu, ke arah pintu keluar, seperti baru saja pergi. Aku mengikuti jejak itu, pelan, hingga sampai di depan rumah. Pintu utama sedikit terbuka, padahal aku ingat, aku sudah menguncinya. Angin malam masuk perlahan, dingin. Aku melihat keluar, gelap, namun di kejauhan, aku melihat sesuatu, siluet bangunan, pasar itu. Aku terdiam, jaraknya seharusnya jauh, namun sekarang terasa dekat, terlalu dekat, seolah berpindah, atau memanggilku kembali. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kamu belum selesai. Aku menggeleng. Tidak, semua sudah berakhir. Namun suara itu tertawa pelan. Tidak ada yang benar-benar keluar. Tanganku mulai bergerak sendiri, perlahan terangkat, menunjuk ke arah pasar, seperti ada yang mengendalikan. Aku mencoba menahannya, namun sia-sia. Kakiku melangkah keluar rumah. Satu langkah, lalu satu lagi. Tanpa bisa kuhentikan, aku berjalan menuju pasar. Malam terasa lebih gelap, lampu jalan satu persatu mati. Saat aku mendekat, pasar itu terlihat berbeda. Tidak lagi runtuh, tidak lagi kosong. Lampu di dalamnya menyala redup. Dan suara ramai itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Aku berhenti di depan gerbang. Pintu besi terbuka lebar, seperti menungguku. Di dalam, aku melihat sosok berdiri, diam, menghadap ke arahku. Saat aku menyipitkan mata, jantungku langsung terasa jatuh. Itu aku, namun bukan yang dulu. Wajahnya lebih pucat, lebih kosong. Dan kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Selamat datang kembali, katanya pelan. Dari dalam pasar, orang-orang mulai bermunculan. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih padat, lebih gelap. Suara mereka bergema. Kali ini, kamu tidak akan keluar. Aku mencoba mundur, namun kakiku berhenti. Tidak bisa bergerak. Telapak tanganku semakin basah. Air menetes ke tanah, membentuk jejak baru, mengarah masuk. Dan saat itu aku sadar, aku memang keluar, namun tidak pernah benar-benar pergi. Sesuatu dari pasar masih ikut denganku, dan sekarang ia membawaku kembali, bukan sebagai tamu, namun sebagai milik mereka. Malam itu, aku melangkah masuk lagi, dan gerbang pasar menutup sendiri di belakangku. Gerbang besi menutup keras di belakangku. Suara dentumannya menggema panjang. Aku berdiri di pintu masuk, namun tubuhku tidak mau mundur. Lampu-lampu redup menyala satu persatu. Lorong pasar terlihat lebih panjang dari sebelumnya, dan lebih penuh. Orang-orang berdiri rapat, menghadap ke arahku. Tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Diriku yang lain berjalan mendekat. Langkahnya tenang, seolah ia sudah tahu semuanya akan berakhir di sini. Kali ini selesai, katanya pelan. Aku mencoba melawan, namun tubuhku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarikku dari dalam. Bukan tangan mereka, namun bagian dari diriku sendiri. Aku menggenggam tangan, mencoba mengingat, cahaya itu, suara hangat itu, aku belum sepenuhnya hilang, aku masih bisa melawan. Diriku yang lain tersenyum, kamu sudah mencoba, dan gagal. Ia mengangkat tangannya, semua orang bergerak, mereka mendekat, lebih cepat, lebih dekat. Aku memejamkan mata, mencoba mencari suara itu lagi. Di tengah kebisingan, di tengah bisikan, aku mencarinya, dan akhirnya, aku mendengarnya. Pelan, namaku dipanggil, hangat, nyata, bukan dari pasar, dari luar. Aku membuka mata, cahaya itu muncul lagi, namun kali ini kecil, jauh di belakang kerumunan, seperti pintu terakhir. Aku langsung berlari. Untuk pertama kalinya, tubuhku mengikuti keinginanku. Orang-orang mencoba menahan, tangan mereka meraih, namun aku menabrak, mendorong, melewati mereka. Suara mereka berubah, menjadi jeritan marah. Jangan biarkan dia keluar. Lorong berubah, berputar, menyesatkan. Namun aku terus berlari. Cahaya itu semakin dekat. Diriku yang lain muncul di depanku, menghalangi. Tidak kali ini, katanya. Aku berhenti sesaat, menatapnya, lalu menggeleng. Aku bukan kamu. Aku mendorongnya kuat. Untuk pertama kalinya, ia mundur. Tubuhnya retak, seperti yang lain. Kamu tidak bisa hidup tanpa kami, teriaknya. Aku tidak berhenti. Aku lebih baik hidup tanpa kalian. Aku berlari lagi. Cahaya kini tepat di depan. Namun dari belakang, sesuatu menarik kakiku. Kuat, aku jatuh, menyeret tubuhku ke belakang. Aku berteriak, mencoba meraih cahaya. Jaraknya hanya sedikit lagi. Sedikit lagi. Tangan-tangan itu menarik lebih kuat.
Suara mereka menggema, tinggal, tinggal, tinggal. Aku menggenggam lantai, kukuku mencakar kayu, namun tubuhku terus terseret, hampir putus asa. Namun saat itu, suara hangat itu kembali, lebih keras, memanggil namaku. Aku mengangkat kepala, dan melihat, seseorang berdiri di dalam cahaya. Siluetnya samar, namun tangannya terulur ke arahku. Ayo, aku tidak tahu siapa itu. Namun aku percaya, dengan sisa tenaga, aku mengulurkan tangan. Tangan kami hampir bertemu, namun tarikan dari belakang semakin kuat. Tubuhku hampir kalah, diriku yang lain muncul lagi. Kini tepat di sampingku, waktunya kembali, bisiknya. Aku menatap cahaya itu, lalu menutup mata sejenak, dan membuat satu keputusan. Aku berhenti melawan tarikan itu. Tubuhku langsung tertarik lebih cepat ke belakang. Namun di saat yang sama, aku menggunakan sisa tenaga, untuk melemparkan diriku ke depan. Gerakan terakhir, putus asa, namun tepat, tanganku berhasil meraih tangan di dalam cahaya. Dalam sekejap, semua suara hilang, tarikan itu lenyap, dan tubuhku terlempar ke depan. Menembus cahaya, di belakangku, aku mendengar satu jeritan panjang. Marah, hancur, lalu sunyi, total, dan saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di dalam pasar. Namun aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Aku ditemukan pagi itu, di pinggir jalan lama, tidak jauh dari pasar tua. Tubuhku lemah, pakaian kotor, dan penuh bau tanah. Orang-orang bilang aku pingsan. Tersesat semalaman, aku tidak menjelaskan apa-apa. Tidak ada yang akan percaya. Hari-hari berlalu, aku mencoba kembali hidup normal. Tidur, makan, beraktivitas seperti biasa. Namun ada satu hal, yang tidak pernah berubah. Setiap kali aku melewati cermin, aku selalu melihat dua bayangan. Satu bergerak mengikuti, satu lagi, kadang terlambat sepersekian detik. Aku mulai menghindari cermin, namun itu tidak cukup, karena terkadang, saat malam sangat sunyi, aku mendengar suara itu lagi. Bukan dari luar, dari dalam, pelan, menunggu. Aku mencoba mengabaikannya, sampai suatu malam, aku terbangun, dan merasa haus. Aku berjalan ke dapur, tanpa menyalakan lampu. Saat kembali, aku melewati cermin di ruang tamu. Dan tanpa sengaja, aku melihatnya, bayangan itu, tidak mengikutiku. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arahku, dan perlahan, ia tersenyum, lebih lebar dari yang seharusnya. Aku membeku, tidak berani bergerak, lalu bayangan itu mengangkat tangan, melambai pelan, seperti menyapaku, seperti mengundang. Dari dalam kaca, aku mendengar suara yang sangat familiar. Selamat datang kembali. Lampu tiba-tiba menyala, aku tersentak, dan bayangan itu kembali normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri lama di sana, mencoba meyakinkan diri, bahwa semuanya sudah berakhir. Namun saat aku menoleh ke arah jendela, dari kejauhan, aku melihat sesuatu, siluet bangunan, pasar tua itu, masih berdiri, dan entah kenapa, terasa lebih dekat dari sebelumnya. Aku tidak tahu, apakah aku benar-benar sudah keluar, atau hanya dipindahkan, ke tempat yang lebih luas. Satu hal yang pasti, pasar itu tidak hilang, ia hanya menunggu, dan kali ini, ia tidak hanya memanggil dari satu tempat, ia bisa datang, dari mana saja, termasuk, dari dalam diriku sendiri. Jika kamu pernah melewati jalan lama saat malam, dan melihat bangunan tua dengan lampu redup di dalamnya, jangan berhenti, jangan melihat terlalu lama, karena tidak semua pasar itu untuk manusia, dan tidak semua yang terlihat kosong. Benar-benar kosong, jika kamu mendengar namamu dipanggil, padahal tidak ada siapa-siapa. Jangan jawab, jangan menoleh, karena sekali kamu menjawab, itu bukan lagi sekadar suara. Itu undangan, banyak yang masuk dengan rasa penasaran, dan tidak pernah kembali, atau mungkin kembali, namun tidak sepenuhnya. Jika suatu hari kamu merasa, ada yang mengikuti langkahmu, atau bayanganmu tidak bergerak bersamaan, mungkin itu bukan perasaan, mungkin itu sisa dari tempat yang pernah memanggilmu. Tempat yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki batas, tempat yang terus hidup, dengan cara menggantikan. Pasar tua itu masih ada, mungkin jauh, mungkin dekat, atau mungkin, selama ini, ia tidak pernah benar-benar berada di luar sana, melainkan, menunggu, di dalam dirimu.